tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian tafsir Ibnu Katsir surat Al-Qadar. Ayat 1 sampai dengan ayat 5 sudah selesai sebenarnya kita bahas. Namun di sini Ibnu Katsir menambahkan NB, ya, pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Faslun fi Lailatul Qadar. Pasal-pasal yang berkaitan dengan Lailatul Qadar sekaligus keutamaannya. Kita masuk PDF-nya poin 59. Ibnu Katsir berkata, waqila menurut suatu pendapat atau menurut pendapat yang lain tentang turunnya Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Salasin wa Ashrin, malam tanggal 23, atau kita sebut biasanya malam ke-23. Hal ini, kata Ibnu Katsir, li hadisi Abdullah bin Unaisin, berdasarkan hadis Abdullah bin Unais. Kalau di dalam riwayat Imam Ahmad bukan Unais tapi Uwais. Perbedaan titik nih dan huruf, ya. Dulu kan nggak ada titik-titiknya. Kadang-kadang salah penyebutan nama itu sesuatu yang nyaris tidak bisa dihindarkan. Jadi kemiripan itu kadang-kadang mempengaruhi cara penulisan juga. Nah, kata Ibnu Katsir, pendapat yang mengatakan bahwa malam kemuliaan itu terjadi pada malam ke-23 di bulan Ramadan itu berdasarkan hadis Abdullah bin Unais atau bin Uwais. Hal ini termaktub fi Shahihi Muslim, di dalam hadis Sahih Muslim. Ya, yang saya lihat di sini ada di ada di nomor hadis 1168. Artinya ini hadis yang sahih. Wahwa, dan hadis tersebut qaribus siyaq, mendekati secara konteks, konteksnya hadis ini mendekati min riwayati Abi Sa'id, dengan riwayatnya Abi Sa'id. Ya. Wallahu a'lam. Jadi intinya hadis yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu turunnya di malam ke-23, ini adalah hadisnya hadis yang sahih. Ya, sama juga dengan hadisnya Abu Sa'id. Namun ya, apakah ini yang benar, yang lain salah? Ya, hanya Allah yang Maha mengetahui. Jadi ini adab di dalam keilmuan. Walaupun kita yakin seyakin-yakinnya bahwa ini yang benar, inilah yang terbenar, atau inilah yang paling benar, ya, tetap kita tidak boleh menafikan pendapat-pendapat lain yang memang juga memiliki dalil. Ya.
Ini sebagai sikap tawadhu'nya seorang ulama, seorang alim. Apalagi kita yang belum ulama, ya, yang belum alim, ya, yang masih murid. Kadang-kadang muridnya lebih galak daripada gurunya. Kemudian di nomor 60 kata Ibnu Katsir lagi, wakila dan dikatakan, artinya ada menurut pendapat lain lagi, yaitu Lailatu Arba'i wa Ishrin. Lailatu Arba'in wa Ishrin. Malam ke-24 Ramadan. Jadi justru bukan di malam ganjil. Ya, jadi bagi kemarin yang punya keyakinan, wah, pokoknya di malam-malam ganjil. Nah, ternyata ada juga ini pendapat yang mengatakan malam 24. Ya, tanggal 24 Ramadan. Justru bukan malam ganjil ini. Nah, kalau berkata Abu Daud atau Yalisi, Haddatsana Hamad bin Salamah an Jurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Jadi ini sanadnya mutasil sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ya, qala, beliau bersabda, Lailatul Qadri, Lailatul Qadar itu adalah Lailatu Arba'in wa Ishrin, malam ke-24. Ya. Silakan dilihat di dalam kitab hadis Musnad at-Tayalisi dengan nomor hadis 2167. Nah, hadis ini, ya, yang berdalil bahwa malam kemuliaan tersebut, Lailatul Qadar itu jatuh di malam ke-24, ya, adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana hadis tersebut termaktub, bisa dilihat di dalam kitab hadisnya Musnad yang bernama Musnad at-Tayalisi. Nah, sanadnya, kata Ibnu Katsir, isnadnya hadis ini, ya, perawinya hadis ini, yang meriwayatkan hadis ini sampai kepada Rasulullah SAW, rijaluhu, perawinya itu siqatun siqah, bisa dipercaya. Jadi hadis Nabi yang berbunyi Lailatul Qadri Lailatul Arba'in wa Ishrin itu hadisnya sahih. Sanad hadis ini semua perawinya berpredikat siqah. Siqah itu terpercaya. Keilmuannya terpercaya. Kejujurannya perawi-perawi tersebut terpercaya. Hafalannya juga terpercaya. Singkatnya, bahwa hadis, ya, sabda Nabi Lailatul Qadri Lailatul Arba'in wa Ishrin adalah hadis sahih. Di sini Ibnu Katsir apa namanya, mengenalkan kepada kita agar wawasan kita menjadi luas, ya, tidak jumut, tidak jumut. Jadi hadis itu bukan Bukhari Muslim saja, ya, banyak hadis itu, kitab-kitab hadis itu banyak, dan tidak selalu, ya, di luar Bukhari Muslim itu tidak sahih, enggak, bahkan banyak juga hadis-hadis yang sahih di luar Bukhari dan Muslim. Ya, contohnya di sini. Jadi jangan terlalu apa namanya, wah, malamnya harus ganjil lah, ini kan repot. Wah, berarti yang genap ini salah, ya, nanti semuanya ganjil semua datangnya. Ternyata adanya di malam genap, ya kan? Atau bisa jadi ganjilnya sana sama ganjilnya sini beda, nah, kan gitu. Jadi kalau kalau kata
eh, Al-Ghazali, ya. Pokoknya kalau iktikafnya tiap malam full selama sebulan dalam bulan Ramadan pasti ketemu Lailatul Qadar. Aman itu. Waqala dan berkata Ahmad. Kata Ibnu Katsir, Imam Ahmad berkata, tentunya berarti di dalam hadis beliau Al-Musnad. Haddatsana Musa bin Daud, haddatsana Ibnu Lahiyah an Yazid bin Abi Habib, an Abil Khair, an Sunabihi, an Bilal, Allah berkata Bilal. Qala bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Lailatul Qadar itu Lailatul Arba'in wa Ishrin, malam ke-24 atau malam tanggal 24. Ini termuat di dalam kitab Al-Musnad miliknya Imam Ahmad. Namun di dalam hadis tersebut ada perawi yang bernama Ibnu Lahiyah. Nah, kata Ibnu Katsir, ini fair ya, Ibnu Katsir. Ibnu Lahiyah itu dhaifun, ya, lemah. Lemah di sini bisa jadi karena lemah hafalannya. Ya, hafalannya tidak baik. Kalau bagi perawi hadis ini hafalan sesuatu yang mutlak ya, yang wajib. Kalau perawi hadis itu wajib hafal. Ya, baik itu dobit solder, ya, hafal di luar kepala. Kalau kita hafal di luar kepala lupa ya. Ini enggak, maksudnya hafal betul-betul dobit solder apa namanya, hafalannya baik, juga dobit kitab, catatannya baik. Jadi kalau ngaji itu rajin mencatat ya, ya kayak kita ini, ya, rajin mencatat. Gurunya menjelaskan, muridnya mencatat. Itu kebiasaan para ulama mengaji begitu itu. Ya, ada kitabnya di depan, di sebelahnya ada buku catatannya. Itu ngajinya ulama. Ya kan? Kalau ngaji kita, ya di depan Zoom, di sebelah ngopi, rokok, snack. Ya, ya alhamdulillah ya, sepenting bisa ngaji sampai yang ini kebiasaan ulama. Maka ketika dia salah satu hafalannya tidak baik, terutama hafalan yang ada di dadanya, ya, yang ada di kepalanya, maka hadisnya menurun. Ya, dia berarti tidak kredibel, ya, hafalannya. Namun, kenapa di sini oleh Ibnu Katsir dimunculkan? Kan ada sebagian orang ya, teman-teman kita itu yang saking apa, saking hati-hatinya atau saking ekstrimnya. Pokoknya kalau sudah ada doifnya langsung ditinggal gitu saja. Ini doif nggak perlu dibahas. Nah, kalau Ibnu Katsir dimunculkan di sini dalam rangka apa? Wawasan keilmuan bagi kita. Ya, jadi hadis yang berbicara tentang Lailatul Qadar itu malam ke-24, yo ada hadis yang doif, yo ada hadis yang sahih. Minimal ono hadis lah gitu ya. Bukan doifnya, bukan doif yang parah. Apalagi yang maudhu, enggak. Ya. Jadi kalau doif hanya sekedar perawinya tidak baik hafalannya, ya kan? Ya, kayak kita lah begitu ya. Kalau Pak Uci meriwayatkan hadis-hadis itu doif semua ya, lupa, gampang lupa. Habis dikajikan sekarang besok udah lupa. Jadi kalau cerita doif itu. Ya. Tapi kalau hanya lupanya seperti itu masih dimaklumi ketika ada perawi yang lain yang meriwayatkan cerita atau hadis yang serupa dengan sanad yang sahih. Jadi nggak ada masalah. Secara akhlak ya nggak apa-apa, lemah hafalan itu nggak ada masalah. Tapi secara ilmu disiplin ilmu hadis, hafalan perawi ini sesuatu yang mutlak. Nah, mau meriwayatkan hadis itu wajib hafal, gitu ya. Kalau nggak hafal hadis ya nggak usah meriwayatkan hadis, cukup menukil saja, bilang ada di kitab Sahih Bukhari hadisnya kurang lebih begini, gitu kan, nggak apa-apa ini. Itu berarti hanya menukil, dia tidak meriwayatkan. Lanjut.
Kemudian kata Ibnu Katsir, wa qad khalafahu, dan sungguh telah menyelisihi pada hadis tersebut, menyelisihi atau bertentangan dengan hadis tersebut, apa? Marwahu, apa-apa yang meriwayatkan pada hadis tersebut, pada hadis yang bertentangan itu. Siapa yang meriwayatkan? Al-Bukhari, Imam Bukhari. Jadi hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi pernah menegaskan, menjelaskan malam kemuliaan tersebut adanya di malam ke-24 ini, hadis ini bertentangan dengan hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari, yaitu an Asbaq, dari Asbaq, rawinya ya, gurunya Imam Bukhari. An Ibni Wahab, dari Ibni Wahab, an Amr bin Haris bin Yazid bin Abi Habib. An Abil Khair, dari Abi Khair, an Abi Abdillah As-Sonabihi. Qala, berkata Abi Abdillah As-Sonabihi. Akhbaroni, mengabari kepadaku siapa? Bilalun, Bilal. Bilal pernah mengabarkan hadis kepada aku. Bilal yang dimaksud di sini adalah muazinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muazinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Bilal-Bilal yang lain. Kita kan ya Bilal itu ya yang azan, yang qomat, atau yang mengarahkan acara ya seperti di khutbah Jumat dan lain sebagainya, ya, disebut Bilal. Ya, meriwayatkan hadis ini siapa? Bilal lah, bukan itu yang dimaksud Bilal di sini, ya muazinnya Rasulullah, ya. Bilal bin Rabah, ya, orang yang dekat juga dengan Rasulullah, walaupun beliau sangat sangat jarang meriwayatkan hadis karena memang bukan pakar hadis di zaman Rasulullah. Tentunya ya berbeda dengan sahabat yang memang pakar hadis, ya seperti Abi Hurairah, ya Ibnu Umar, itu pakar-pakarnya hadis. Namun hadis ini dinyatakan juga sahih, ya, ada di dalam Sahih Bukhari. Intinya hadis yang diriwayatkan oleh Bilal itu dari Rasulullah, ya, beliau menjelaskan nih, Bilal ini menjelaskan, jadi bukan Rasulullah ya, Bilal ini yang menjelaskan. Annaha, sesungguhnya malam kemuliaan itu, Lailatul Qadar itu adalah awalus sab'i minal ashril awakhir. Awalus sab'i, ya, awal yang 7 minal ashril awakhir, dari 10 yang akhir. Ya, 7 ya, terakhir dari bulan Ramadan. Nanti ada penjelasannya di bawah. Nah, fahadha, maka hadis ini adalah mauqufun, hadis yang mauquf. Artinya mauquf itu bukan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi perkataannya sahabat. Ya, perkataannya sahabat. Namun di sini as-sahih lebih sahih. Ya, secara sanad hadis, rawinya semuanya siqah, terpercaya semua, tidak ada yang dhaif. Wallahu a'lam. Menurut penelitiannya Ibnu Katsir, ya, bahwa hadis ini lebih sahih daripada hadis yang di atas tadi. Walaupun ini bukan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi perkataannya Bilal. Ya, nanti bahas lagi oleh Ibnu Katsir. Kenapa Ibnu Katsir memilih hadis ini atau menyatakan hadis ini lebih sahih? Kata Ibnu Katsir, wahakaza, dan seperti demikian ini, atau hal yang mirip, yang sama,
dengan hal ini adalah ruwiya diriwayatkan an Ibnu Mas'ud dari Ibnu Mas'ud. Artinya ada hadis yang isinya mirip dengan hadis Bukhari yang menukil ya statementnya Bilal, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud ini ya pakar hadis, pakar tafsir juga. Wah, ulamanya para sahabat. Wa Ibnu Abbas dan juga dari Ibnu Abbas. Sahabat yang lain, wa Jabir dengan Jabir, ya, wa Husni, wa Qatada dan dari Qatada, wa Abdillah bin Wahab. Jadi orang-orang yang memang pakar hadis. Kalau ada orang yang mengatakan itu kan Bilal yang ngomong kayak begitu. Bilal kan bukan pakar hadis, dia cuma jago ini doang, azan. Ya, tapi ternyata banyak ya perawi-perawi yang lain, orang yang meriwayatkan dengan hadis yang mirip dengan perkataannya Bilal. Yaitu anna bahwasanya malam kemuliaan itu maaf, hadis yang serupa yang menjelaskan tentang malam ke-24 Ramadan. Namun hadis ini bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bilal. Ya. Nanti yang ganjil dijelaskan lagi di bawah, masih panjang nih pembahasannya. Yaitu anha bahwasanya malam Lailatul Qadar itu Lailatul Arba'in wa Ishrin, malam 40. Malam 24. Alasannya waqad taqaddama dan sungguh telah terdahulu pembahasannya, yaitu fi suratil Baqarah, yang ada di dalam tafsir surat Al-Baqarah, yaitu hingga tafsir ayat di pembahasan ayat 185 surat Al-Baqarah. Sudah pernah dibahas ini di dalam surah Al-Baqarah, kenapa kok memilih malam ke-24. Yaitu hadis Wasilah, hadisnya Wasilah bin Asqa, marfu'an secara marfu'. Hadis yang diriwayatkan oleh Wasilah secara marfu'. Artinya marfu' hadis ini diangkat sampai kepada Rasulullah SAW. Artinya bukan hanya perkataan sahabat, tapi memang sabda Nabi. Apa isi hadis tersebut? Yaitu sabda Nabi yang berbunyi, Innal Qur'ana unzila lailata arba'in wa ishrin. Baru lagi nih kan ya. Artinya baru bagi orang yang belum tahu. Innal Qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an unzila diturunkan. Ya, lailata arba'in wa ishrin, pada malam 24 Ramadan. Padahal kita kemarin selama ini umpama yang tahu ya, tahun 17 Ramadan ini ternyata ada nih hadisnya nih. 24 Ramadan Al-Quran itu diturunkan. Nah, gimana nih? Mana yang benar ini? Mana yang benar, mana yang salah itu nggak ada hubungannya sebenarnya dengan kita ya. Diturunkannya Al-Quran ke langit dunia itu memang bukan gaweannya kita, itu gaweannya Allah. Ya. Jadi urusan kita yang mengimani saja bahwa Al-Quran itu ada sebagai pedoman dan petunjuk bagi seluruh umat. Nah, Al-Ibnu Katsir dimunculkan lagi. Ya, ini pasal-pasal ini maksudnya. Pendapat-pendapat ini. Wakilah dan dikatakan, artinya ada pendapat lain lagi. Takunu, ada apa malam kemuliaan itu Lailata khamsin wa ishrin. Malam ke-25 bulan Ramadan. Berdasarkan 5 rawahu al-Bukhari. Ya. Sesuai atau karena apa-apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yaitu an Abdillah bin Abbas, dari Abdillah bin Abbas. Karena Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, altamisu, mencarilah kalian, iltamisu, mencarilah kalian, carilah pada Lailatul Qadar, mencarilah kalian pada malam Lailatul Qadar, atau carilah malam Lailatul Qadar itu fi ashril awakhiri, di 10 malam yang akhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Ya, cari di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Persisnya kapan? Yaitu fitasi'atin, fitasi'ah, di dalam malam tanggal 9. Tanggal 9 dari 10 malam yang terakhir ya. Tabaqi, yang tersisa. Sisa 9 malam lagi. Fi sabi'atin, atau tanggal 7 ya, tabqa, yang tersisa. Tinggal 29 lagi, tinggal 27 lagi. Fi khamisatin, di dalam malam ke-5, tabqa, yang tersisa. Ya. Malam 9, artinya tabqa itu sisa, berarti malam ke-21. Ya, kan sisa malam pertama ya, ganjil. Nah, karena kan tinggal sisa 9 lagi. Atau malam ke-7 yang tersisa, tinggal 7 hari lagi. Ini kalau dihitung dari depan. Kalau dihitung dari belakang, kebalikannya. Ya. Kalau sisa tinggal 9 hari lagi, ya berarti malam sudah 9 hari, berarti malam yang ke-29. Tinggal 7 hari lagi, berarti malam ke-27. Tinggal 5 hari lagi, berarti malam ke-25. Mana yang benar? Ya pokoknya kalau 10 malam hari ya dicari, insya Allah ketemu. Sesuai dengan sabda Nabi, iltamisuha fil ashril awakhiri min Ramadan. Cari di 10 malam terakhir. Insya Allah ketemu. Kalau ingin lebih ketemu lagi, ya kata Imam Al-Ghazali, ya di 1 bulan penuh, bulan Ramadan. Nah, kata Ibnu Katsir, pasar rohu menafsirkan pada hadis ini, hadis di atas tadi, siapa kasirun, kebanyakan dari para ulama menafsirkan atau menakwilkan hadis ini bilayalil autari, nah ini ya, dengan malam-malam ganjil. Jadi mayoritas ulama menafsirkan, mentakwilkan hadis Nabi tadi, yang dimaksud kita disuruh mencari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Ya kalau di malam-malam ganjil 10 malam terakhir, dimulai dari malam 21. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Gitu ya. Nah, wahwa azharu ashhar, wahwa, dan penakwilan ini, penafsiran ini, azharu, yang paling nampak, paling kuat, paling kelihatan. Ya kalau kalau apa namanya, gunung-gunung berkumpul, yang paling kelihatan berarti yang paling gede, ya kan? Yang paling besar, yang paling kuat maksudnya. Wa asyharu, dan paling masyhur, paling terkenal ini. Bahkan kita, mayoritas kita ya kenalnya, penakwilannya begini ini, malam, adanya di malam ganjil. Ya. Mayoritas kita tidak mengenal itu malam genap, apalagi ya dikhususkan malam 24 seperti tadi, padahal ada hadisnya, dan hadisnya juga sahih.
wa hamalahu, dan juga menafsirkan, menakwilkan, memuat pada hadis tersebut siapa akharun, ulama-ulama yang lain menakwilkan al-asfa pada malam-malam yang genap. Malam yang genap di dalam 10 akhir Ramadan tadi, bukan malam yang ganjil. Ya, sebagian ulama, nggak banyak sih, tapi tetap ya banyak, bukan banyak. Tetap ada ulama yang menafsirkan justru kebalikannya, itu malam ganjil justru, bukan malam genap. Hal ini kamarawahu sebagaimana telah meriwayatkan pada hadis tersebut siapa Muslimun Imam Muslim an Abi Sa'id dari jalur Abi Sa'id. Annahu bahwasanya dia, ya, Abi Sa'id, ya, itu hamalahu menakwilkan, menafsirkan atau membawa penafsiran pada hadis tersebut ala zalika pada demikian itu tafsir. Pada demikian itu penafsiran yang isinya bahwa yang dimaksud hadis tersebut adalah malam-malam genap. Justru adanya di malam genap. Wallahu a'lam. Ya, Allah yang Maha mengetahui. Imam Ibnu Katsir tidak menjas, tidak. Oh, ini yang benar, ini yang salah, enggak. Ya, makanya kita diajarkan untuk legowo di dalam perbedaan. Selama perbedaan itu ya memang ada dasar dalilnya, nggak nyeleneh. Lanjut, kata Ibnu Katsir lagi, waqila, dan dikatakan, artinya menurut pendapat yang lain lagi, inna inna sesungguhnya Lailatul Qadar itu takunu, ada apa Lailatul Qadar, yaitu Lailata Sab'in wa Ishrin, malam ke-27 Ramadan. Ada lagi yang berpendapat adanya di malam ke-27. Hal ini lima rawahu Muslim, ya, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya, Sahih Muslim. An Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab. An Rasulillah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, annaha, beliau bersabda, anna, bahwasanya Lailatul Qadar adalah Lailatul Sab'in wa Ishrin, malam tanggal 27. Ini hadis Sahih Muslim. Ya, malam ke-27, lebih dispesifikkan lagi. Kemudian kata yang dikasih lagi, bahas pasal-pasal ini. Wakilah, dan dikatakan ada lagi pendapat yang lain, innaha, sesungguhnya Lailatul Qadar itu takunu, ada apa Lailatul Qadar, yaitu Lailata Sab'in wa Ishrin, malam 27 Ramadan. Oh, ini udah tadi di atas ya. Nah, ketulis 2 kali nih. Ya, ya. Sama seperti di atas, hadis ini diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sama nih ya, hadisnya di Sahih Muslim. Sekarang 68 hadis dari Imam Ahmad. Wala, berkata Imam Ahmad,
Haddatsana Sufyan. Sami itu aku mendengar Abdah pada Abdah wa Asiman dan Asim. Sufyan pernah mendengar hadis dari Abdah dan dari Asim. Anzirin dari Zir atau Zur. Kata Zur atau Zir, sama orang ya. Saal tuh aku pernah bertanya Ubay bin Ka'ab pada Ubay bin Ka'ab. Kultu aku berkata, Abal Munzir, wahai Abal Munzir, kunyahnya Ubay bin Ka'ab. Ina akhaka sesungguhnya saudaramu yaitu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, ya ulamanya para sahabat. Ubay bin Ka'ab kita pernah jelaskan kemarin ya. Ahli bacaan Quran. Yaqulu Ibnu Mas'ud pernah berkata begini. Ma yuqima al-haula yusib lailatul qadri. Man siapa saja yuqima yang qiyamul lail al-haula sepanjang tahun. Artinya setiap malam dia qiyamul lail. Yusib maka akan atau pasti akan menjumpai dia Lailatul Qadri pada malam Lailatul Qadar. Ini lebih luar biasa lagi ya daripada Imam Al-Ghazali. Ya, ini biasanya murid bertanya kepada guru dalam rangka untuk mencari kebenaran. Ya, bukan untuk mengadu antara guru satu dengan guru yang lain, enggak. Ya, karena Abdullah bin Mas'ud ya ulamanya para sahabat bahkan. Ya, ada yang pertama kali membaca Al-Quran dengan keras di Ka'bah. Ya, Ubay bin Ka'ab ya ulama, tapi tentunya keislamannya lebih dulu Ibnu Mas'ud. Namun secara pengalaman keilmuan ya Ibnu Abbas ini mantan mantan ahlul kitab. Ya memang orang-orang yang concern di bidang keilmuan. Nah, muridnya yang bernama Zir tadi yang ingin mengkonfirmasi, gini loh, saudaramu itu loh, artinya saudara sesama muslim, itu pernah bilang, pokoknya siapa saja yang qiyamul lail setiap malam sepanjang tahun, pasti dia akan menjumpai Lailatul Qadar. Artinya menurut pemahamannya Zir ini, atau bahkan Ubay bin Ka'ab, bahwa Ibn Mas'ud itu punya pendapat bahwa Lailatul Qadar itu bukan saja di malam bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan bisa saja Lailatul Qadar itu turun. Ini kan namanya penakwilan ya, penafsiran perkataan. Ya. Sehingga Ibnu Mas'ud berstatement, ya karena malam Lailatul Qadar itu bisa datang kapan saja. Nah, orang tiap malam itu sholat tahajud ya pasti ketemu Lailatul Qadar. Berarti Ibnu Mas'ud punya pemahaman bahwa Lailatul Qadar itu turunnya bukan harus di malam bulan Ramadan, tapi bisa saja di luar bulan Ramadan. Nah, kita lihat bagaimana eh, jawaban dari Ubay bin Ka'ab. Qala berkata Ubay bin Ka'ab menjawab pertanyaan muridnya tadi. Yarhamuhullah. Semoga Allah merahmatinya. Didoakan ini saudaranya.
yang berbeda pendapat, yang berbeda pandangan, didoakan yang baik, bukan dihujat, dicela dan lain sebagainya. Enggak. Ya, yarhamuhullah. Mudah-mudahan Allah merahmati dia, merahmati Abdullah bin Mas'ud. Laqad alimah. Sungguh dia telah mengetahui. Enggak mungkin lah ya, selevel Abdullah bin Mas'ud itu enggak tahu. Ya pasti dia tahu, saya yakin. Ya, karena ini ranking masyhurnya Nabi menjelaskan tentang ini, gitu ya. Jadi nggak mungkin lah dia nggak tahu anna bahwasanya Lailatul Qadar itu fi syahrin Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Ya, pasti ya. Karena ini pemahaman yang apa masyhur di kalangan sahabat. Semua sahabat ya pemahamannya sama begini, bulan Ramadan ya, Lailatul Qadar itu ya turunnya di bulan Ramadan. Nah, wa annaha dan bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Sab'in wa Ishrin, malam 27. Ya, nggak mungkin kalau dia nggak tahu. Bahkan ya dalam satu hadis Nabi bersabda, ini saya dengar sendiri nih, ya menspesifikkan ya di dalam bulan Ramadan tepatnya malam 27. Nah, dalam hal ini halafa kemudian dia bersumpah ya demi Allah. Nah, artinya Abdullah Ubay bin Ka'ab bersumpah untuk menguatkan statement dia, jawaban dia atau perkataan dia. Qultu lalu aku bertanya. Qultu di sini adalah perawinya tadi Azir. Wa kaifa ta'lamuna dzalik? Kalau begitu, wa kaifa ta'lamun? Bagaimana kalian, para sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW ini mengetahui zalika demikian itu? Tahunya dari mana? Kok bisa-bisanya memastikan bahwa Lailatul Qadar itu turunnya di malam 27? Bagaimana cara tahunya? Kemudian qala Ubay bin Ka'ab menjawab, yaitu bil alamah, dengan melalui alamat. Ada alamatnya itu, bukan alamat palsu ini, alamat betulan, alamat besar artinya tanda. Wabil au atau kalimatnya bil ayah, dengan ayat, dengan tanda-tandanya. Jadi kadang Syakarawi atau memang ini perkataan yang memang ada dua. Taunya ada tanda-tandanya atau ada ayatnya, yaitu allati akhbarona biha, allati akhbarona yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan kepada kami, tanda-tanda yang Rasulullah kabar. Oh ternyata Rasulullah ya memberikan kabar tanda-tandanya, bukan dalam hal ini ya, bukan langsung berkata malam 27, enggak, tapi ada tanda-tandanya yang kami para sahabat mengidentifikasi, oh ini turunnya malam ke-27. Ya biha dengan Lailatul Qadar. Apa itu tanda-tandanya? Yaitu tatlu'u dzalikal yaum, tatlu'u muncul, terbit zalikal yaum pada hari itu. Apa yang muncul? Ya, matahari maksudnya. Mencari matahari muncul pada pagi hari itu, pada hari itu la syu'a, tidak mencorong, tidak menyilaukan laha bagi matahari. Muncul tapi tidak, sinarnya tidak menyilaukan. A'ni syams, yang lemah apa namanya, cahayanya, ya cahayanya lemah, cahaya matahari, lemahnya matahari itu maksudnya cahayanya tidak menyilaukan mata. Nah,
Pada waktu itu paginya saya titeni, saya tandain dari malam-malam itu semua, 10 malam terakhir, malam ke-27 lah yang pagi harinya matahari cahayanya lemah, tidak menyilaukan. Maka dengan demikian, saya meyakini, kami mayoritas para sahabat meyakini bahwa Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan, persisnya ada di malam ke-27. Intinya di bulan Ramadan, bukan di luar Ramadan. Hal ini, ya kata Ibnu Katsir, wa qad rawahu, dan sungguh telah meriwayatkan pada hadis tersebut siapa muslimun imam muslim min Thoriq Sufyan, dari jalurnya Sufyan bin Uyainah, wa Syu'bah, dan Syu'bah, wal Auza'i, dan Imam Auza'i, an Abdah, dari Abdah, an Zirin, dari Zirin, an Abi, dari Abi, ya maksudnya Ubay ini, an Ubay ini, Abi ini, an Ubay, dari Ubay, ya, bin Ka'ab. Fadzakarahu, lalu menuturkan, menceritakan pada hadis tersebut siapa Ubay bin Ka'ab, wafi, dan di dalam hadis itu faqala, dia berkata, wallahi, demi Allah, allazi, zat, la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak illa huwa, kecuali hanya dia, demi Allah, bahwa innaha, sesungguhnya Lailatul Qadar itu la fir Ramadan, pasti di bulan Ramadan. Niscaya di bulan Ramadan. Demi Allah, ya, Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Nah, dalam hal ini, kata Ibnu Katsir, yahlifu, dia bersumpah, Ubay bin Ka'ab bersumpah, ma yastasni, tanpa pengecualian, tanpa mengucapkan pengecualian, illa, ada enggak, ya, tanpa mengucapkan pengecualian, artinya betul-betul yakin, seyakin yakinnya. Wallah, lalu dia melanjutkan, wallah, ini a'lam ayya lailatul qadar. Wallah, demi Allah, ini sesungguhnya aku a'lamu, benar-benar mengetahui, ayya lailatul qadar, di mana Lailatul Qadar, artinya tanggal berapa Lailatul Qadar itu. Hiya, dia Lailatul Qadar itu adalah allati amarona, yang telah memerintahkan kepada kami siapa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Shallallahu Alaihi Wasallam. Di malam Qadar itu, di malam kemuliaan itu, Rasulullah pernah perintah kepada kami biqiyamiha, untuk qiyam di malam tersebut, untuk menghidup-hidupkan di malam tersebut, untuk qiyamul lail di malam tersebut. Jadi qiyam itu maknanya banyak. Ya, bisa qiyamul lail, bisa menghidup-hidupkan atau menghidupkan dengan segala macam peribadatan. Wahia, atau hiya, Lailatul Qadar itu Lailatul Sab'in wa Ishrin, malam ke-27. Yang mana amaratuha, adapun tanda-tandanya,
ciri-cirinya Lailatul Qadar itu dilihat di pagi hari ya. An tatlu'a asyamsu, munculnya matahari, terbitnya matahari, fi sobihati yaumiha, di subuh harinya Lailatul Qadar, artinya di pagi harinya, ya setelah waktu subuh matahari muncul, baydoa, putihnya, sinarnya, yang bikin silau itu sinar putihnya itu, matahari la syu'a'a, tidak mencorong, laha bagi matahari, oh mencorong, menyilaukan. Jadi dalam hadis ini, hadis Sahih Muslim, Ubay bin Ka'ab sampai bersumpah untuk menguatkan pendapatnya, untuk menguatkan penafsirannya, ya, demi Allah, ya, bahwa malam Lailatul Qadar itu ya adalah malam ke-27. Hal ini berdasarkan sabda Nabi tentang tanda-tanda atau ciri-ciri. Nah, setelah Nabi bersabda itu, kami lihat di pagi harinya. Nah, itu sesuai satu itu. Yang kedua, itu tadi yang kedua. Yang pertama ya, kata ada dua ya, yaitu Nabi ketika malam 27 itu, Nabi pernah ya memerintahkan kami untuk menghidup-hidupkan malam tersebut, yaitu malam ke-27. Nah, besok paginya kami cek benar, matahari muncul dengan tidak menyilaukan, fix pokoknya. Malam Lailatul Qadar adalah malam ke-27 di dalam bulan Ramadan. Ya, eh, saya rasa cukup sekian. Saya mohon maaf tidak bisa apa namanya banyak-banyak ya. Takut luka lagi tenggorokannya. Jadi selanjutnya sesi tanya jawab kalau ada